Jika seorang pemabuk dianggap sampah, alkohol, miras tradisional, moke, sopi dianggap merusak generasi penerus. Lalu bagaimana oknum-oknum ahli agama, oknum-oknum tokoh-tokoh agama yang merusak pikiran masyarakat dan yang merusak pikiran generasi penerus dengan tidak menjaga lidahnya, seperti Ustadz Karbitan Yahya Waloni atau Wahwa Waloni atau Yahya apa. Jika Roy Suryo mengatakan Mas Denny Siregar ujaran kebencian, harus si Wahwa Yaloni kah apakah? Bang. Beliau lebih mengujar kebencian dengan menghina agama lain. Jika saya bandingkan cuitan Mas Denny Siregar tentang miras moke budaya Indonesia Timur, maka Roy Suryo mengatakan cuitan itu ujaran kebencian. Sini saya mau sampaikan kepada elit-elit politik, manusia-manusia berdasi, berjas mewah, sesungguhnya yang menyebarkan ujaran kebencian sempurna adalah Wahwa Yaloni. Perlu ditangkap, perlu diseret dan lempar ke balik jeruji. Semua konten-konten atau ceramah-ceramahnya benar-benar mengujar kebencian untuk mengadukan atau membuat kekacauan di tengah umat beragama. Jadi kepada Mas Roy Suryo atau Pak Roy Suryo, ahli telematika atau matematika, mantan Menpora, tolong ditelaah baik-baik, dipertimbangkan baik-baik sehingga tidak kelihatan bodohnya. Kalau Anda katakan Mas Denny ujaran kebencian, Wahwa Yaloni lebih dari mengujar kebencian. Maka saya katakan, jika seorang pemabuk dianggap sampah, lalu bagaimana dengan parah oknum-oknum ahli agama yang tidak menjaga lidahnya? Bahwa marilah kita menyikapi apapun dengan kecerdasan otak kita, dengan keintelektualan pendidikan kita, sehingga tidak kelihatan gobloknya. Maka saya sampaikan di sini sekali lagi, kami Indonesia Timur bukan merusak generasi penerus. Sope, minuman keras alkohol tradisional dari Indonesia Timur tidak pernah merusak generasi penerus. Yang merusak generasi penerus adalah oknum ahli agama, tokoh agama yang tiap hari ceramah dengan membenci, menghujat, menghina agama orang lain atau kepercayaan orang lain. Salah satu contoh, Wahwa Yaloni, Waloni, itu bukan ustadz, itu Lucifer, itu Dajjal. Jadi teman-teman umat muslim yang amat sangat saya hormati, yang amat sangat saya hargai, banyak sekali teman-teman saya agama muslim yang asli, yang asli bukan karbitan. Kalian dibesarkan, dilahirkan dalam ajaran agama muslim yang kental. Kalian lebih tahu dan sangat tahu tentang agama Islam. Kok bisa kalian dipimpin
mendengarkan ceramah orang yang baru memeluk agama Islam. Baca ayat Al-Quran saja komat kamit, tapi sok-sokan ahli kitab Al-Quran. Nah ini, saya saranin kepada teman-teman agama muslim, santriwan, santriwati, para kiai, para ustadz, para ulama, seharusnya kalian yang duduk di mimbar itu ceramah, lalu mereka yang baru mengenal agama Islam ini mendengarkan. Yang merusak ketoleransian umat agama muslim dengan agama lain adalah orang-orang yang oknum-oknum yang baru memeluk agama Islam. Mereka yang merusak. Saya banyak sekali teman-teman saya, kiai, ustadz, banyak sekali, ribuan. Perbedaan antara kiai-kiai, ustadz-ustadz yang benar-benar terlahir dan terdidik di pondok pesantren, lahir datang langsung disambut dengan azan, dengan ustadz-ustadz karbitan yang baru memeluk agama Islam. Coba kalian lihat semua, ikuti semua YouTube-nya si Wahwa Yaloni, dimanapun dia ceramah, pasti dia selalu menghina agama Kristen. Sedangkan dia sendiri saja baru memeluk agama Islam seumur jagung. Tapi dia sudah berani sesumbar di mana-mana. Ceramah yang beliau sampaikan di mimbar, di setiap masjid ataupun pengajian, itu semua isinya ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Saya agama Katolik, lahir dan besar terlahir Katolik Roma. Tapi saya sangat nyaman sekali nonton ceramah-ceramah para kiai dan para ustadz seperti almarhum MZ siapa ya? Mana gue tahu. Ustadz itu beliau, saya lupa namanya. Habis itu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dan ada satu kiai dari Bangkalan. Nah, itu nyaman sekali, sejuk sekali kita dengarnya itu, karena mereka menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang sesungguhnya. Jadi di dalam ceramah mereka itu tidak ada sama sekali ujaran kebencian. Itu orang-orang ustadz, kiai ataupun haji yang benar-benar terlahir dalam agama muslim. Tapi yang paling parah ini, ustadz-ustadz karbitan yang baru kemarin mengenal agama Islam, sesumbar kuar-kuarnya seolah-olah dia itu benar-benar ahli kitab Al-Quran. Ini yang oknum seperti ini yang merusak ketoleransian. Demi mendongkrak popularitasnya sampai di agama muslim, atau setelah memeluk agama muslim, setelah mengucapkan kalimat syahadah, pasti selalu benci dengan atau menghina, menghujat Alkitab. Makanya saya mau sampaikan begini. Di dalam Al-Quran itu kan sudah tertulis ada Nabi Isa, ada Siti Maryam. Nabi Isa dan Siti Maryam mereka hargai dan hormati. Tapi kenapa ajarannya tidak? Ini saya tidak masuk ke dalam ayat-ayat seperti itu, karena saya bukan seorang ahli agama. Saya seorang sopir trek yang merasa prihatin dengan oknum-oknum ustadz karbitan yang mau merusak ajaran Nabi Muhammad. Yang merusak ini bukan kiai, bukan ustadz, bukan dan lain-lain. Ini seperti Yahya Waloni ini. Katanya ahli kitab, katanya profesor lah, inilah apalah. Tapi bohong. Kalian pernah nonton videonya, kalau tidak salah waktu itu di Aceh, kalau tidak salah saya, atau di Sumatera. Beliau mengatakan bahwa sakit dalam perut ini tidak sembuh-sembuh sudah beberapa hari ini. Tiba-tiba saja ada umat atau ada santri di belakang mengatakan sudah mau mati itu. Sudah mau mati itu. Dia jawab apa? Mau penggal kepala, mau bunuh, dan lain-lain. Ini ustadz seperti ini yang umat-umat muslim bangga-banggakan, agung-agungkan, undang dia untuk ceramah. Apa yang kalian mau kutip? Mana gue tahu. Kalau aja lo tahu. Itu merusak toleransi otak generasi penerus yang sesungguhnya. Dia berusaha menjadi seorang yang sok hebat di mimbar, di masjid-masjid atau di haul atau di pengajian. Yang di bawah mimbar ini anak-anak kecil yang generasi penerus bangsa ini.
dengan dia punya ceramah-ceramah ini yang sangat memprihatinkan. Maka dari itu beberapa oknum-oknum ahli agama, aktivis, tokoh-tokoh agama mengatakan bahwa pemabuk itu sampah. Seorang pemabuk itu sampah. Miras, moke, minuman alkohol lainnya itu merusak generasi penerus. Sesungguhnya saya sopir trek berpendapat bahwa yang merusak otak generasi penerus adalah ustadz-ustadz karbitan, seperti diantaranya salah satu Wahwa Yaloni. Ini yang sempurna merusak. Sampai dimambar, oh ya agama Kristen itu seperti ini, oh orang kafir itu seperti ini, oh agama yang lain itu agama paling rusak, paling jelek seperti ini. Itu secara tidak langsung akan muncul rasis, akan muncul lagi anak-anak kecil ini sampai di sekolah akan benci dengan agama yang lain. Wait a minute, who are you? Karena apa? Ini karbitan-karbitan ini sudah mulai meracuni, merusak. Kalau minuman keras dari Indonesia Timur ini mau merusak generasi penerus, sebelum itu si Yahloni itu lahir juga sudah rusak. Wahwa Yaloni itu sendiri berasal dari Indonesia Timur, nenek moyangnya pemabuk. Saya mau sampaikan secara live ini. Orang yang lahir di Indonesia Timur sudah rusak sejak dalam kandungan. Kalau memang mau rusak karena minuman keras atau alkohol. Ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman umat muslim seluruh negara Republik Indonesia. Semoga kita cerdas menanggapi ocehan-ocehan oknum-oknum di luar sana, sehingga tidak terprovokasi, sehingga tidak terpancing. Bila mana mereka ceramah, khusus untuk umat-umat muslim, teman-teman agama muslim, saudara-saudara saya, umat muslim. Bila mana oknum-oknum ustadz karbitan yang baru mengenal, mereka itu pondoknya di saya itu heran, kok bisa mereka itu jadi penceramah. Sedangkan saudara-saudara kita yang berpuluh-puluh tahun di pondok pesantren sangat tahu, bahkan hafal Al-Quran, hafal kitab kuning. Kenapa mereka tidak dijadikan penceramah? Podium yang mega dan mewah itu kenapa tidak diserahkan kepada mereka? Kenapa harus serahkan kepada Wahwa Yaloni? Kelebihannya apa? Saya ingin tahu. Umat-umat muslim ini kan hebat-hebat. Teman-teman ini kan orang-orang, ada yang keturunan kiai, ustadz, haji. Habis itu hampir 99% umat muslim, anak-anak muslim, generasi penerus muslim di negara Indonesia ini semua pada besar di pondok pesantren. Kalian harus lihat apa yang kalian mau kutip, apa yang kalian mau dapat dari seorang Yahya Waloni. Pengalaman apa? Kalau manusia yang biasa, malah manusia normal, kita manusia ini, bila mana kita mendengar sebuah ceramah, sebuah pidato, sebuah penyampaian dari seorang yang kita anggap berpengalaman, kita mau mengutip sebuah pengalaman atau mau merasa termotivasi atau mau merasa mendapatkan sebuah pelajaran yang baru, sehingga kita mendengar, kita mengamati pembicaraannya. Lalu kalau Wahwa Yaloni ini berbicara, teman-teman agama muslim, pengalaman apa, pelajaran apa, ataupun apa yang kalian ingin pelajari dari Ustadz Wahwa Yaloni ini? Mana gue tahu. Ini. Sedangkan dia punya isi ceramahnya semua ujaran kebencian, semua menghina, menghujat. Jadi saya berharap saudara-saudara baik NU, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh PBNU, MUI untuk mendalami, menanggapi, mentelaah ceramah-ceramah si Wahwa Yaloni ini secara seksama. Jangan bertepuk tangan di atas penderitaan agama lain. Menderita maksudnya Ustadz Waloni hujat, hina, caci maki, fitnah terhadap agama Kristen, Nasrani. Semua tepuk tangan dan teriak. Saya mau pesan kepada Wahwa Yaloni, Pak Wahwa Yaloni, Anda seorang cerdas, Anda seorang pintar. Satu kata saya ingin sampaikan kepada Anda: jangan pernah bangga dengan tepukan tangan, karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Supaya Anda paham. Jadi sekali lagi saya meminta, menghimbau, memohon
kepada para tokoh-tokoh ulama besar Indonesia, PBNU dan MUI Muhammadiyah, untuk memberi teguran. Kalau bisa cabut izin, atau kalau memang ada izin ceramah, ada seperti ada SK ceramah atau ada surat perintah untuk mengizinkan seseorang melakukan ceramah, cabutlah hak dan izin itu terhadap Wahyudi. Kita bukan takut. Bobi Nasution tidak pernah sedih, tidak pernah marah, tidak pernah merasa berkecil hati atas hujatan dan fitnaan yang dikeluarkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Tetapi saya prihatin. Kenapa saya sampaikan ini secara live di grupnya Mas Denny Siregar? Karena saya cinta dengan agama muslim, saya cinta dengan generasi penerus, saya cinta toleransi dan cinta dengan ketoleransi umat beragama. Oke, saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini belum tentu baik semua, belum tentu salah semua, tapi mohon didengarkan. Jangan bully saya, jangan hina saya, jangan caci maki saya. Saya bukan mencari sensasi, saya bukan mencari panggung, saya bukan mencari apapun. Saya cinta ketoleransian umat beragama, suku dan ras di negara Republik Indonesia. Sampai jumpa. Salam buat teman agama Kristen, salam buat teman-teman agama Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman agama Muslim. Om Swastiastu buat teman-teman agama Hindu. Namo Buddhaya buat teman-teman agama Buddha. Salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. NKRI harga mati. 모든 게 새로 느껴져 something